Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada, senang sekali pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah siang yang diangkat dari satu kerinduan untuk menginjil, yaitu I will go. Jadi ini adalah memotivasi kita, masing-masing kita untuk pergi, untuk keluar, untuk melaksanakan program gereja, yaitu I will go. Nah, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sekolah sahabat kita sudah masuk di hari Rabu, yaitu tepatnya tanggal 17 Maret dengan judul Tahun Rahmat Tuhan. Dan siang hari ini yang akan merangkum pelajaran sekolah sahabat kita adalah hamba Tuhan Pendeta Gibson Sinaga. Beliau adalah gembala jemaat di Ebenezer Beji, Kota Depok. Dan acara ini akan dipandu oleh Saudari Diandika Cicilia. Untuk itu, saya serahkan kepada Saudari Diandika untuk memandu acara selanjutnya. Pada saat ini kita akan memulai acara kita. Kita buka lagu Sion kita. Lagu Sion nomor 73, Kasih Allah. Kasih Allah tak terbilang, tidak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang berdosa didamaikan, dosanya terhapus. Oh, kasih Allah yang kekal tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Bila kelak berpunya kerajaan dunia terjatuh, bila orang yang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap takkan berubah, karena besar yang mahal jadi lagu surga. Ayat 3, kalaupun laut penuh cinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi perak, dan semua orang memulih menisah kasih Tuhan akan kering lautan, langit tak dapat muatkan segera kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi nyanyian duga. Baiklah, kita akan mendengarkan ringkasan yang dibawakan oleh Pendeta GF Sinaga. Baik, shalom. Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, khususnya jemaat yang ada di wilayah 11 ini. Dan juga kepada tamu-tamu yang ada mengikuti dalam ruangan
partisipan dalam Zoom ini dan sahabat rohani yang menyaksikan akan tayangan ini melalui media Facebook yang saat ini sementara mungkin menyaksikan ini waktu istirahat tepat siang seperti ini sambil mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini izinkan saya akan membagikan pelajaran di mana pelajaran kembali yang setiap hari yang selalu ditayangkan oleh wilayah 11, yaitu mempelajari sekolah Sabat setiap hari pada saat jam 12 siang seperti ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan akan pelajaran sekolah Sabat atau ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, terlebih dahulu saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi. Untuk itu, kita tundukkan hati kita berdoa. Benar ya Tuhan, ketika kami sementara mempelajari firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah Sabat kami, kiranya sirami kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengetahui pelajaran pada hari ini, tepat pada hari Rabu, yang menyatakan bagaimana rahmat Tuhan yang tak terbilang telah menyelamatkan akan dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus kami sampaikan. Amin. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang satu pekan ini telah memberikan pelajaran satu makna, yaitu kerinduan akan bangsa-bangsa. Itu makanya sepanjang satu pekan ini ada ayat yang telah menguatkan kita. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Yesaya atau pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terangkat dalam Yesaya pasal 59, dan ada yang disebut dengan dua, yaitu keselamatan pribadi, yaitu sifat alami dosa, dan juga pengampunan yang ditawarkan, dan tugas umat yang telah diampuni. Nah, itu secara pribadi. Tetapi secara umum, ada yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan. Nah, inilah sementara kita akan kupas dan kita akan pelajari bersama apa yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam situasi tradisi bangsa Israel, ada yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan ini, atau yang disebut dengan Yobel. Ya, Yobel ini pada waktu Yesaya telah dipanggil dalam bangsa Yehuda atau orang Israel atau orang Yahudi. Ini sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Bahkan dengan ditandai matinya Raja Usia. Nah, Yesaya melayani sebagai nabi ada sekitar 40 tahun. Nah, pada saat ini, pada bangsa Israel orang Yahudi, ada mereka sebut dalam istilah mereka tahun Yobel. Nah, tahun Yobel ini sama juga disebut dengan yang disebut dengan yaitu tahun rahmat Tuhan itu. Nah, bukan hanya itu saja, dan tahun Yobel ini adalah tahun yang ke-50 setelah 7 kali Sabat dalam tahunan dan 49 tahun, maka disebut dengan Yobel. Itu makanya saudara-saudara dalam tradisi orang Yahudi, ini juga disebut dalam tahun yang ke-50, yaitu Jubilee. Ya, kalau itu makanya kita dengar Jubileum. Dan Yobel ini dirayakan bersama dengan hari raya pendamaian atau Yom Kippur atau Grafirat dan pembebasan, dan ditandai juga dengan membunyikan sangkakala. Nah, itu makanya dalam beberapa pelajaran kita mengutip atau mengacu kepada kitab Yesaya ini. Dan bukan itu saja, ketika dikatakan dalam disebut dengan bersamaan dengan hari Grafirat, hari pendamaian, itu makanya pelajaran sekolah Sabat kita yang sudah kita bahas di tempat ini, di ruangan ini, di tayangan ini pada minggu yang lalu, bagaimana hal berpuasa itu. Itu makanya ketika bangsa Israel, ketika mereka merasakan dan
masuk dalam hari Grafirat, dan dalam bersamaan itu maka ada yang disebut dengan Yobel ini, tahun rahmat Tuhan ini, dan itulah disebut dibunyikan dengan memulai tanda sangkakala atau shofar, ya. Jadi sangkakala itu atau shofar. Kata Yobel ini datang dari bahasa Ibrani Yovel, yang bisa berarti tanduk domba jantan, dan ini juga lebih tepat menunjuk kepada shofar, di mana trompet yang dibuat dari tanduk domba jantan. Nah, ini yang dilakukan Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga bahwa hari rahmat Tuhan yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel, sebagaimana tradisi daripada orang Yahudi, ada dua hal yang utama dalam tahun rahmat Tuhan yang akan mereka lakukan dan yang mereka nanti-nantikan setiap tahun, saudara-saudara. Itu makanya dua hal tersebut, yang pertama ada disebut dengan pembebasan tanah, di mana bangsa Israel di tahun ini akan mendapatkan kembali tanah yang pernah hilang dari mereka. Dan yang kedua, pembebasan dari perbudakan. Tahun ini tidak ada seorang pun yang dibiarkan untuk berstatus budak atau tawanan. Semuanya akan dimerdekakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita, hiburkanlah umatku, kitab Yesaya. Ada satu nubuatan yang Allah tekankan kepada bangsa Israel melalui nabinya yaitu Yesaya, bahwasanya mereka sudah lama menderita. Mereka menunggu pembebasan seperti rahmat Tuhan atau tahun rahmat Tuhan yang mereka nanti-nantikan. Itu makanya kalau berbicara tentang bangsa Israel, berbicara tentang keselamatan atau berbicara tentang bait suci, ada dua yang harus diselesaikan dalam berbicara bait suci, yaitu berbicara keselamatan dan juga berbicara tentang dosa. Itu makanya tahun rahmat Tuhan ini sangat dinanti-nantikan dalam tradisi mereka, walaupun sebenarnya akhir daripada tujuan daripada nubuatan yang nanti kita akan lihat ada kaitannya dalam Yesaya pasal 61 dengan Lukas, Injil Lukas pasal yang keempat ini, ayat 16 sampai 22. Dari kematian bahkan rencana penebusan Mesias tersebut, di mana inilah satu nubuatan bahwa mereka akan dibebaskan dari semua. Dibebaskan bukan hanya dari status budak, dibebaskan bukan dari di mana mereka telah pergi dan tanah mereka yang dirampas oleh tentara-tentara bahkan negara-negara negeri lain, dan mereka dikembalikan pada mendapat satu ketetapan bahwa mereka akan kembali mendapat bagian mereka yang telah hilang tersebut. Dan tahun rahmat ini Allah itu berhubungan dengan manifestasi karunia Allah yang menyelamatkan sebagaimana terlihat dalam kehidupan dan pelayanan Yesus juru selamat, yang ada kaitannya yang saya katakan tadi dalam Yesaya pasal 61 dan juga Injil Lukas pasal 4 ayat 19 sampai 21. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya kitab Yesaya dalam pasal 61? Itu maka dikatakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu adalah gambaran tujuan yang dinyatakan dalam pekerjaan Mesias selama memberitakan kabar baik kepada orang miskin, menyembuhkan yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada para tawanan, memberitakan kelepasan kepada orang yang terkurung, menghibur mereka yang berduka, memberi kepada mereka yang berkabung di Sion. Nah, inilah saudara-saudara yang menjadi tugas dan tujuan daripada makna yang kita dapat selain daripada tahun rahmat Tuhan yang diberikan kepada orang atau bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi, yang disebut dengan satu tradisi atau acara yang mereka nanti-nantikan untuk kebebasan atau kelepasan yang tadi dikatakan yang disebut dengan Yobel ataupun tahun rahmat Tuhan itu. Nah, apa yang menjadi dasarnya, saudara-saudara? Pengorbanan Sang Mesias itu, Yesus itu, dia rela menderita bagi saya dan saudara. Itu makanya kitab Yesaya ini, saudara-saudara, kalau kita baca setiap pasal, bagaimana kitab Yesaya ini, ayat demi ayat yang menggambarkan Allah mengaruniakan seorang anaknya Raja Damai. Bahkan dikatakan karena kasihnya, ia memilih untuk menderita. Dan ia memilih untuk menderita supaya mencapai yang tidak terjangkau.
Dan yang tidak terjangkau itu adalah kita sendiri, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Gambaran yang dinyatakan bahwasannya sama halnya seperti bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi ataupun kerajaan Yehuda. Kita sekarang ini sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang menjadi makna dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan inti pelajaran sekolah sahabat pada hari ini, bagaimana tahun ataupun tahun rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kita harus mengakui dan mengingat bahwa secara Alkitab, apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel, nubuatan-nubuatan yang terjadi pada waktu zaman Israel, terjadi zaman kita sekarang ini, bahkan zaman yang akan datang sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang harus kita syukuri dan menantikan akan tahun rahmat itu? Kelepasan yang memberikan kepada kita pada saat ini adalah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir sama seperti Injil Matius katakan, hidup itu seperti kuburan yang dilebur putih, yang di sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang. Dan sifat kita manusia terkadang tampak luar benar, tetapi dalamnya ada banyak kemunafikan dan kekurangan. Yang menjadi aplikasi dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam hari ini menyatakan bahwa kita, saudara-saudara, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rencana penebusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jauh bahwasanya Allah mempersiapkan kepada kita. Apa yang menjadi respon pendeta Sinaga? Apa yang menjadi respon umat-umat Tuhan, jemaat yang ada di wilayah 11 ini? Apa respon dari semua umat-umat sahabat rohani yang menyaksikan akan tayangan ini dalam media Facebook saat ini? Kalau bukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang kita menyatakan dalam diri kita seperti ini. Dengan berdiam diri kita tidak mau bersaksi kepada Kristus. Dengan tidak menuruti akan perintah Tuhan. Bahkan dengan kata-kata kita mungkin kadang seperti Petrus, saudara-saudara. Bahkan juga bukan hanya itu saja. Dengan menyebut diri kita orang Kristen. Padahal kita tidak sesuai dengan kehidupan karakter daripada Yesus. Bahkan dengan merampas kemuliaan Tuhan untuk diri kita sendiri. Dan juga dengan menempatkan Yesus di luar hati kita. Saudara-saudara, jika bangsa Israel menantikan tahun rahmat Tuhan itu sekali dalam setahun. Bahkan mereka harus melihat seperti yang dikatakan arti daripada Yobel itu. Yang dirayakan setelah 7 sabat dan di tahun yang ke-50 baru dinyatakan akan tahun rahmat Tuhan. Yang artinya bahwa mereka menanti-nantikan pembebasan bangsa Israel dari penderitaan, dari permasalahan, dari akan pergumulan mereka. Yang mereka bertanya-tanya, kapan ini bisa kita lewati penderitaan ini? Oleh karena mereka jatuh bangun dalam kehidupan iman mereka. Saudara-saudara, ada istilah yang dikatakan bangsa Israel pada waktu itu, yang disebut dengan half-hearted, setengah-setengah hati. Bahwa ketika mereka berbakti jam seperti ini, bahkan jam berikut mereka akan menyembah ilah lain. Inilah yang dilihat oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Tetapi inilah satu janji yang diberikan, bahwasanya inilah dirindukan oleh bangsa Israel. Bahkan umat Tuhan kita sekarang dalam Israel secara rohani yang akan menantikan kehidupan yang kekal itu. Raja Daud katakan, inilah yang boleh kita lihat dan kita kenali diri kita. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal itu. Saudara-saudara, yang terakhir, pena inspirasi katakan, berjalanlah dengan rendah hati bersama Tuhan. Mintalah ia untuk membuat rangkaian sederhana. Ketika ia berbicara kepada wakilnya, dan membuat untuk bekerja sama-sama dengan wajahnya, melakukan jenis pekerjaan yang sama dengan Yesus, nyatakan sebagai pekerjaannya ketika ia berdiri untuk membaca dalam sinagog di Nazaret. Yang menjadi pertanyaan kita sebelum kita berdiskusi pada siang ini, apakah saya rindu menantikan akan keselamatan dan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Karena dia sudah memberikan segalanya kepadaku, telah memberikan hidupnya, telah mengorbankan dirinya kepadaku, sehingga sama seperti bangsa Israel,
ada kesempatan yang disebut dengan tahun rahmat Allah, yang bersamaan dengan grafirat itu, yang diperdamaikan dengan Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, inilah menjadi pelajaran sekolah sahabat kita sebagai rangkuman pada hari Rabu ini, 17 Maret 2021, bagaimana tahun rahmat Tuhan itu yang berlaku kepada bangsa Israel. Walaupun itu secara tradisi mereka sudah lakukan itu, tetapi tahun rahmat itu berhubungan dengan keselamatan. Dan selain rahmat itu juga disebut hari pembalasan ataupun pembebasan atau the day of vengeance, ya. Dan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi itu menjadi satu sarana untuk nubuatan Yesaya yang diberikan keterangannya atau hasilnya dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat. Tuhan memberkati kita, dan inilah doa dan harapan kami ketika umat-umat Tuhan dan saudara-saudara sahabat rohani yang menyaksikan akan tayangan ini, baik di Facebook maupun di virtual Zoom wilayah 11 ini. Amin. Baik, terima kasih kepada Pendeta Gibson Sinaga, kepada Saudari Diandika, dan seluruh jemaat di Ebenezer, dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, dan hamba-hamba Tuhan di wilayah 11 yang juga mendukung acara kita ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat, sukacita dalam kehidupan kita untuk menyemangati, tetap dan terus menginjil, karena kita I will go. Kita akan pergi untuk memberitakan kabar baik, kabar rahmat Tuhan, bahwa Tuhan akan segera datang. Dan besok siang kita akan berjumpa kembali dengan pembahasan pelajaran di hari Kamis, yaitu hari pembalasan Allah. Ya, jadi pastikan besok kita boleh hadir tepat jam 12. Kita akan lanjutkan yaitu dengan pembahasan pelajaran sekolah sahabat di hari Kamis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Shalom pada saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara kita pada malam hari ini waktu Amerika pada tanggal 16 Maret tahun 2021. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada malam hari ini, Selasa ini, adalah seruan universal, panggilan universal, ya. Yesaya 60:3 katakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Datang. Nanti kita lihat kenapa saya tekankan kata datang ini. Tapi mari kita baca lebih dahulu pelajaran sekolah sahabat di sini kita, ya. Apakah yang dibicarakan dalam Yesaya 60 ayat 1-2? Jadi apa yang dibicarakan situ? Prinsip apakah yang Anda lihat di sana yang juga ada dalam seluruh Alkitab, yang ada dalam seluruh Alkitab, ya. Dan harapan apakah yang ditawarkan di sana? Harapan apa yang ditawarkan di sana? Nah, Yesaya 60 ayat 1-2 katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dalam Yesaya 60 ayat 1-2, kita diberikan gambaran tentang pembebasan Allah kepada umatnya. Setelah pembuangan di Babel, ya, yang dinyatakan dengan sebuah gambaran di mana Allah sanggup menciptakan terang dari kegelapan dan menunjuk ke depan kepada penggenapan utama, yaitu keselamatan melalui Kristus. Keselamatan yang melalui Kristus. Dalam Yesaya 60 ayat 3, kepada terang siapakah bangsa-bangsa dan raja-raja datang? Kepada siapa mereka datang, ya? Yesaya 63 katakan apa? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dalam bahasa Ibrani, mu atau kata, ya, orang di sini, ya. Dalam bahasa Ibrani, orang yang dimaksud itu dalam bentuk tunggal feminin, bukan maskulin, ya. Lihat juga Yesaya 60 ayat 1-2 yang ditujuan menjadi objek ataupun yang akan ditekankan itu adalah dalam bentuk tunggal feminin. Jadi maka itu bukan berarti orang, tapi Zion yang dilambangkan sebagai seorang perempuan, ya, keseluruhan bangsa tersebut atau tanah tersebut yang disebutkan pada bagian akhir pasal sebelumnya, Yesaya 59 ayat 20. Jadi manusia di dunia
yang tinggal dalam kegelapan akan datang ke Sion, Mereka akan ditarik oleh terang kemuliaan Allah yang telah terbit di atas Sion. Yesaya 60 ayat 2. Sion dipanggil untuk memasuki terang yang adalah miliknya dan berkumpul di dalam terang yang sama, ya. Miliknya dan kemudian mengamati dan bereaksi pada saya ulangi ya. Sion dipanggil untuk memasuki terang yang adalah miliknya dan kemudian mengamati dan bereaksi kepada bangsa-bangsa saat mereka berkumpul ke dalam terang yang sama menurut Alec Motyer ya dalam buku komentarinya. Perhatikan bahwa meskipun Sion adalah Yerusalem, penekanannya adalah pada penduduknya, orang-orang yang ada di Yerusalem dan bukan lokasi kota tersebut. Ayat-ayat selanjutnya dalam Yesaya 60 mengembangkan tema yang diperkenalkan dalam ayat 1 sampai 3 di mana bangsa-bangsa di dunia ditarik menuju Yerusalem yang diberkati karena kemuliaan Allah hadir di sana di Yerusalem. Bagaimanakah nubuatan ini jika dibandingkan dengan janji berkat Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3? Bukankah keduanya membicarakan hal yang sama tentang berkat yang akan diberikan? Berkat kepada Abraham akan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lainnya. Itulah nanti kita akan tambahkan ya nanti sebentar. Jadi Allah memiliki sebuah maksud yang universal pada saat Dia memilih Abraham dan keturunannya. Melalui Abraham seluruh keluarga di bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3, 18 ayat 18, 22 ayat 18. Demikianlah perjanjian Allah dengan Abraham pada akhirnya bertujuan untuk menjadi sebuah perjanjian dengan seluruh umat manusia melalui Abraham. Dia, Abraham dan keturunannya akan menjadi saluran pernyataan Allah kepada dunia. Yesaya berupaya membawa bangsanya kembali kepada ketentuan universal yang pernah menjadi milik mereka melalui Abraham ya. Sebagai perwakilan Allah yang benar, mereka bertanggung jawab bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi dunia, bukan hanya bagi diri mereka. Nah, kenapa ini penting saya tekankan? Oleh sebab sampai saat ini orang-orang Yahudi yang saya kenal ya atau ada di Amerika ini, mereka selalu berfokus bahwa Allah akan kembali kepada mereka. Allah akan datang kepada mereka. Yerusalem akan kembali menjadi pusat ibu kota kerajaan di dunia dan itu juga diyakini oleh banyak golongan Kristen yang percaya dengan teologi yang merujuk kepada hal tersebut ya, teologi yang merujuk pada hal tersebut. Jadi mereka bukan hanya bertanggung jawab bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi dunia, Mereka harus menerima orang asing yang mencari Allah, sebab rumahnya akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa bagi segala bangsa. Dalam konteks ini, bagaimanakah Anda memahami peran gereja Advent hari ke-7 atau bahkan lebih khusus lagi peran Anda secara pribadi di dalam gereja ya, tentang tanggung jawab yang harus kita bawakan. Saya puji Tuhan. Tadi malam pertanyaan sudah ditanyakan ya kepada kita, saya sudah jawab. Bagaimana apakah cukup kita menjadi orang baik saja? Cukup bagi kita untuk menjadi orang baik tanpa harus tanpa harus mengabarkan Injil atau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita lihat ya. Ada satu statement yang sangat penting yang harus kita lihat bahwa tidak ada yang dipanggil, tidak ada seorang pun yang dipanggil, yang dipilih oleh Allah tanpa diutus, tanpa diberikan apa? Tanpa diberikan perintah untuk menginjil atau menjadi saluran berkat Tuhan. Jadi no election without commission. Artinya kalau kita lihat ya, misalnya pada saat Musa dipanggil untuk menjadi juru bicara Tuhan. Jadi dikatakan apa? Jadi sekarang setelah dipanggil ya, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Jadi pada saat Musa dipanggil, dia dipanggil bukan untuk apa ya, jaga belengko orang Manado bilang atau diam-diam, tapi dipanggil untuk apa? Diutus menjadi apa? Juru kabar, membawakan kabar Allah kepada Firaun untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Lebih lanjut dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai 2 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau, I elected you, I have chosen you. Aku telah mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun yang akan berbicara kepada Firaun, dan Harun akan
Harun hambamu akan menjadi nabimu. Kenapa? Karena Musa bilang, oh saya nggak pandai bicara. Lalu Allah bilang, oke, pergi sama-sama dengan Harun. Dia akan menjadi apa? Juru bicaramu. Ayat 2. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan. Itu perintahnya. Mengabarkan, menyatakan. Segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun. Supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi pada saat kita dipilih, pada saat kita dipanggil, pada saat umat-umat Tuhan di zaman Alkitab dipanggil, mereka dipanggil untuk apa? Untuk menjalankan misi Tuhan, untuk menjalankan misi Tuhan. Dengan kata lain, ya, bahasa kasarnya, ya, kita tidak dipanggil untuk menjadi umat pilihan untuk bahasa pasarnya, ya, untuk duduk manis. Ya. Kita tidak dipanggil hanya untuk duduk manis. Ya. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Bagaimana Tuhan menyatakan bagaimana dia memanggil, memilih Nabi Yeremia. Tapi dipilih untuk apa? Nah, itu kita lihat ya. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan panggil, Tuhan sudah pilih, dan dia apa? Tetapkan untuk apa? Menjadi juru bicara Tuhan. Menjadi nabi bagi apa? Bagi bangsa-bangsa. Nah, kenapa saya tekankan ini ya? Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Nanti kita akan lihat kenapa itu menjadi satu penekanan kita ya. Kenapa? Oleh pertama, oleh sebab banyak orang berpikir bahwa kita perjanjian lama itu hanya pada umumnya hanya untuk orang datang apa? Dipanggil, come to Zion. Jadi semua itu harus datang ke apa? Yerusalem. Panggilan-panggilan untuk datang ke Yerusalem. Baru perjanjian baru, go out from Zion. Keluar dari Yerusalem. Nah, seakan-akan ini adalah satu hal yang kita lihat sering orang sampai para teolog-teolog Kristen saat ini itu yang mereka pikirkan. Oh, perjanjian lama, orang datang ke Sion. Perjanjian baru, orang keluar dari Sion. Itu yang sering kali dikatakan. Itu come atau datang, itu artinya sentripetal. Sentripetal itu adalah akan datang ke pusat. Itu seperti kita main yoyo. Kita main yoyo, kita lempar yoyonya. Yoyo itu pasti akan apa? Kembali. Atau kita ada main bola. Ya. Ada orang-orang saya lihat main bola tapi ditaruh karet. Jadi bagi Anda lempar bola tersebut, bola itu akan kembali karena ada karet yang akan bawa bola itu kembali ke pusatnya. Jadi sentripetal artinya seeking the center. Dan orang bilang, teolog-teolog Kristen bilang, lihat itu kan, Ratu Sheba saja datang ke Raja Salomo karena mereka mendengar kehebatan Salomo dan mereka datang. Jadi perjanjian lama itu berisi orang-orang yang hanya datang untuk apa? Penginjilan itu bukan penginjilan keluar, tapi biar orang datang. Kita duduk-duduk saja di dalam gereja, biar orang-orang yang datang. Kita tidak perlu apa? Keluar untuk menjangkau orang di jangkauan keluar. Tidak. Mereka bilang perjanjian lama itu jangkauan ke dalam, perjanjian baru jangkauan keluar. Nah, itulah mereka bilang itu karena juga dari Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Dari Sion, orang-orang akan datang ke Sion memuliakan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi itu pemahaman mereka. Tetapi yang kedua dikatakan perjanjian baru adalah go out, pergi, sentrifugal. Jadi sentrifugal artinya fleeing the center, pergi dari pusat. Jadi pergi keluar dari pusat tersebut. Kisah 1 ayat 8 katakan setelah kamu akan menerima kuasa, ya, dari Roh Kudus akan menyertai kamu, maka dan kamu dikatakan apa? Menjadi saksiku. Di mana mulainya? Dari pusat, dari Sion, dari Yerusalem. Dari Yerusalem ke seluruh Yudea dan Samaria sampai apa? Ke seluruh bumi. Nah, seakan-akan itu memang itulah yang apa ya? Yang menjadi inti ya. Jadi mereka bilang, oh nggak ada itu. Perjanjian lama itu nggak ada itu. Sentrifugal itu nggak ada di perjanjian lama. Ya. Karena orang diminta untuk datang ke Sion, bukannya keluar dari Sion. Tapi kalau kita lihat, walaupun memang tidak ada banyak hal yang menyatakan perjanjian lama itu sebagai sentrifugal, orang harus keluar, tapi coba kita lihat ya. Prinsipnya, apa yang kita sudah pelajari tadi dari Abraham. Kita selalu diberkati untuk menjadi berkat. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa ini satu pemahaman yang penting sekali. Karena kalau kita lihat, coba kita lihat ya. Apa yang terjadi perjanjian lama dan apa yang terjadi perjanjian baru itu nanti kita akan lihat ada berhubungan sekali dengan apa yang terjadi juga dengan Abraham dan juga contoh-contoh ayat lainnya. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa ya?
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Jadi dari negerinya dia pergi. Ya, tentu saja pertama-tama ke tanah perjanjian, ya, ke Sion. Jadi makanya orang pikir ya itu karena permulaan dia dibilang untuk pergi, tapi bukan untuk menginjil keluar, tapi pergi untuk masuk ke Zion. Ya. Dan itu betul. Tetapi kita lihat bahwa perginya itu bukan hanya untuk supaya tiba di tanah perjanjian, ya, tetapi juga untuk menjadi berkat kepada orang lain. Dan coba kita lihat, kita diberkati untuk menjadi berkat, dan coba kita lihat, itu tidak ada batas umurnya kapan kita berhenti menjadi berkat. Kenapa? Karena kita tidak pernah berhenti diberkati. Nah, kenapa saya tekankan ini? Oleh sebab kata pergilah kepada Abraham itu diberikan pada saat dia berusia 75 tahun. Sudah tua dia. Orang-orang yang berusia 75 tahun itu waktunya untuk duduk manis pada umumnya. Saya tidak semua tentunya ya. Mohon maaf Om Brain, mohon maaf tapi saya tahu orang tua ini tidak mau duduk manis. Mereka maunya apa? Terus menginjil ya. Tetapi kalau bagi saya ya, artinya banyak orang pada saat mereka katakan berumur 60 ya, saya mulai hitung-hitung. Kapan saya mulai pensiun ini ya? Pensiun itu waktunya untuk tadudu. Ya, bukan untuk cari apa? Bukan untuk cari cari hal-hal baru dalam dunia kita. Enggak. Umur 75 tahun itu adalah umur kita untuk apa? Sudah beristirahat. Bukan beradventurir lagi, bukan untuk cari apa ya? Pengalaman lagi. So banyak pengalaman. Tapi Abraham dikatakan apa? Pergi. Pada saat dia sudah tua, 75 tahun, Saudara ya. Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Biasanya orang 75 tahun itu sudah tidak apa? Keluar dari keluarganya. Keluarga datang, iya. Untuk orang-orang tua. Tapi untuk orang tua keluar, dan nanti keluar dari keluarganya itu enggak lazim. Tapi itulah Abraham ya. Dia telah diberkati. Dia diminta untuk menjadi berkat. Mari kita terus baca ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau akan diberkati. Berkatnya apa? Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Wah, hebat sekali. Kata namamu masyhur ini, coba kita lihat sebelumnya. Pasal 11 berbicara tentang orang-orang di Shinar yang mencoba untuk membuat nama bagi mereka sendiri. Mereka mencoba untuk membuat nama, membuat diri mereka tenar, dengan kata lain. Membuat apa? Menara Babel. Tapi Tuhan kacau balaukan. Jadi jangan cari-cari nama sendiri. Tuhan yang kasih nama. Tuhan yang buat Anda terkenal. Bukan Anda mencoba untuk apa? Mencari nama bagi diri kita sendiri. Kalau kita mencari nama bagi diri kita sendiri, maka seperti Menara Babel, Tuhan akan buat kacau kita. Tapi kalau Tuhan yang membuat kita masyhur, puji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi aku, dikatakan Tuhan ya, aku yang akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah itulah kita diberkati. Tapi jangan hanya berhenti kita diberkati. Jangan hanya berhenti di situ. Firman Tuhan ini tidak berhenti di situ. Apa yang dikatakan di ayat 3? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Jadi aku akan memberkati orang-orang yang apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, ini penting sekali. Dan oleh karena engkau, semua bangsa di muka bumi akan menjadi berkat. Kita diberkati bukan untuk menerima berkat saja. Kita diberkati untuk menjadi berkat, untuk disalurkan. Air yang mengalir ke satu danau atau satu sungai, di danau maksud saya. Air dari sungai-sungai mengalir ke satu danau. Lalu kemudian tidak teralirkan keluar, danau tersebut akan menjadi yang dikenal di Israel laut mati. Airnya tidak kemana-mana. Akibatnya apa? Asin, tidak ada yang bisa hidup di dalamnya. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan kalau kita hanya berhenti, hanya diberkati. Ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati pada saat kita diberkati untuk kemudian membagikan berkat tersebut. Untuk membagikan berkat tersebut. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat. Mazmur 67 ayat 2-3 katakan apa? Kiranya Allah mengasihani kita. Wah, kita lebih dahulu di sini ya. Dikasihani, diberkati. Dan memberkati kita. Kita diberkati dulu. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Allah ingin agar kita diberkati lebih dahulu. Kita diberkati lebih dahulu supaya lalu kemudian
supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara apa? Bangsa-bangsa. Supaya kemudian kita dapat apa? Memperkenalkan jalan Tuhan yang sudah memberkati kita, keselamatan yang sudah menyelamatkan kita kepada orang lain. Kepada orang lain. 1 Petrus 2:12 kemudian juga katakan hal yang sama. Jadi prinsipnya sama. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Jadi orang baik, betul. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang kafir, dengan kata lain, ya. Milikilah cara hidup yang baik. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, supaya kalau kamu dipersalahkan, difitnah, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi jangan lupa, kita untuk menjadi berkat, pertama-tama kita harus diapa? Diberkati. Tapi pada saat kita diberkati, jangan berhenti diberkati, kita harus juga menjadi apa? Menjadi berkat. Nah, kenapa? Ini kita akan coba hubungkan dengan sentripetal, sentrifugal. Kenapa banyak ahli teologi ya berpikir bahwa perjanjian lama itu orang harus datang ke Sion. Perjanjian baru keluar dari Sion. Kenapa? Karena di perjanjian lama, khususnya umat-umat Tuhan ini, pengenalan akan Tuhan yang mereka miliki, orang bilang masih cetek, masih kecil. Ya. Ini orang-orang budak-budak dari Mesir yang nggak tahu aja nama Tuhan aja mereka nggak tahu. Ya. Pemahaman mereka tentang Tuhan itu kecil. Dan kita lihat bagaimana pemahaman mereka itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak bagus. Di zaman hakim-hakim, di zaman raja-raja, sampai mereka pembuangan di Babel, pemahaman mereka tentang Tuhan itu tidak bagus. Jadi pada saat perjanjian baru, Tuhan fokusnya itu masih untuk apa? Menjadi berkat bagi mereka, untuk memberikan berkatnya kepada mereka. Walaupun kita sudah lihat dari Abraham, dari Musa, dari Yunus, dari tokoh-tokoh lainnya, mereka juga bukan hanya kita lihat pada saat mereka sudah diberkati, mereka juga menjadi apa? Berkat. Tetapi poinnya adalah Allah ingin agar kita memiliki satu pemahaman terlebih dahulu tentang Dia. Agar umat-umat Tuhan di perjanjian baru memiliki pemahaman dulu tentang Dia sebelum kita membagikan Dia kepada orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Anda tidak bisa membagikan sesuatu. Kita tidak bisa membagikan sesuatu yang kita tidak miliki. Jadi kita harus terima dulu. Sebelum kita mengabarkan Injil, sebelum kita membagikan firman, biarlah Injil atau firman itu hidup terlebih dahulu dalam diri kita. Ya, kita diberkati terlebih dahulu dengan firman Tuhan. Kita miliki firman Tuhan tersebut. Kita cerna, kita olah. Seperti ibu daripada burung-burung, ya, burung-burung yang di udara, kadang-kadang ibu-ibu burung-burung tersebut, makanan mereka itu mereka cari, mereka kunyah dulu dalam mulut mereka. Pada saat mereka kembali ke sangkar anak-anak mereka, baru mereka dari mulut itu mereka bagikan kepada anak-anak burung tersebut. Jadi kita diberkati bukan untuk bagi diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat. Kita diisi agar yang kita isi, kita terima itu dapat kita apa? Kita bagikan. Jadi kepada orang-orang Israel zaman dahulu dan kepada kita semua saat ini, kita yang sudah diberkati, marilah kita menjadi berkat. Jangan simpan-simpan. Jangan simpan-simpan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi segala firman Tuhan, segala terang surga, pelita yang kita sudah terima, bagikan kepada orang lain. Sehingga mereka juga dapat jalan dari jalan kegelapan itu bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaannya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.